"Ayah, apa warna langit itu?" Pertanyaan itu diucapkan dengan suara bergetar memecah keheningan di ruang kerja yang mewah. Baskara Wijoyo, seorang miliarder dan pemilik salah satu kekayaan terbesar di negeri ini, terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh putranya? Bagaimana cara menggambarkan warna biru pada mata yang hanya mengenal kegelapan? Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Nama anak laki-laki itu adalah Rian. Usianya baru 9 tahun, dan meskipun tinggal di sebuah rumah megah, ia hidup di dunia tanpa warna. Sejak lahir, kebutaan mengikutinya seperti bayangan abadi. Para dokter telah memberikan vonis yang tegas. Saraf optiknya rusak. Dia tidak akan pernah bisa melihat lagi, kata mereka dengan nada dingin, sambil menagih biaya selangit untuk pengobatan yang sia-sia. Baskara, yang dibutakan oleh harga diri dan uangnya, membawa Rian ke rumah sakit di Eropa, Asia, dan Amerika. Ia membeli mesin-mesin canggih, menyewa para ahli, bahkan membayar untuk operasi eksperimental. Dan tidak ada yang berhasil. Namun anak itu tidak pernah meminta dokter atau operasi. Ia hanya meminta apa yang diinginkan oleh setiap anak. Berlari di bawah sinar matahari, melihat wajah ayahnya, dan menemukan seperti apa dunia yang selalu dibicarakan orang, tetapi hanya bisa ia bayangkan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya, membelai mainan yang tidak bisa dilihatnya, bertanya kepada para pelayan apa saja warnanya. Merah itu seperti hangatnya api, jelas mereka. Biru seperti dinginnya air, hijau seperti aroma rumput yang baru dipotong. Rian mendengarkan dan tersenyum, tetapi di dalam hatinya ia menangis. "Aku bermimpi suatu hari nanti, aku membuka mata dan melihat kegelapan pecah berkeping-keping seperti kaca," gumamnya pada diri sendiri. Kediaman Wijoyo selalu ramai dengan aktivitas. Sopir, tukang kebun, juru masak, penjaga, semuanya patuh pada sang miliarder. Semua orang menghormati atau takut padanya. Tetapi, di tengah kemewahan itu Rian hidup dalam kesendirian. Ayahnya, yang terobsesi dengan bisnis, jarang menemuinya. Setiap pertemuan berakhir dengan janji-janji yang tidak pernah ditepati. "Ayah akan menyembuhkanmu, nak. Ayah bersumpah," kata Baskara dengan suara berat. "Berapapun biayanya akan ayah lakukan." Tetapi Rian tidak menginginkan janji. Ia menginginkan teman. Suatu sore saat rapat bisnis berlangsung, anak itu bersembunyi di bawah tangga. Ia suka mendengar suara dan langkah kaki, membayangkan seperti apa wajah-wajah yang tidak akan pernah ia kenal. Di sana, sambil memeluk boneka beruangnya, ia berbisik, "Aku rela memberikan apa saja untuk melihat setidaknya satu bintang, satu saja." Gema keinginannya hilang di antara dinding marmer yang dingin. Dari puncak tangga, Baskara mengamati dalam diam. Hatinya berdebar, tetapi harga dirinya memaksanya untuk memalingkan muka. Baginya, solusi ada pada jutaan uang, kontrak, dan para ahli terbaik. Ia tidak pernah menduga bahwa harapan akan datang dari tempat yang tak terduga, dari tangan keriput dan rendah hati yang tak terlihat oleh siapapun, kecuali oleh anak yang merindukan cahaya. Malam itu Rian tertidur dalam tangisnya, sementara dunia terus berputar tanpa peduli pada kegelapannya. Ia tidak tahu bahwa takdir akan segera mengirim seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya ke rumah megah itu. Gema sepatu hak tinggi terdengar di lobi utama kediaman Wijoyo. Itu adalah Dr. Lestari, seorang dokter mata terkenal di dunia yang biasa menangani politisi dan taipan. Baskara menyambutnya seperti ia menyambut semua dokter yang datang, dengan cek yang sudah ditandatangani dan aura superioritas. "Dokter, saya akan membayar berapapun yang diperlukan," katanya dengan suara berat. "Tidak peduli berapa biayanya atau berapa lama, saya hanya ingin anak saya bisa melihat." Dokter itu, yang mengenakan jas putih bersih, memeriksa laporan, hasil pindaian, dan tes. Ia menghela napas, menunduk, dan bergumam, "Saya turut prihatin, Tuan Wijoyo. Saraf optik putra Anda tidak merespons. Tidak ada operasi atau teknologi yang bisa mengembalikan penglihatannya." Baskara mengepalkan tangannya. "Tidak mungkin. Selalu ada cara. Jika sains tidak bisa, ciptakan caranya. Saya akan bayar Anda 2 kali lipat, 3 kali lipat." Dokter itu menggelengkan kepala dan bergegas pergi. Sudah terbiasa menghadapi miliarder yang percaya uang bisa membeli keajaiban. Rian mendengar semuanya dari tangga.
Anak itu turun perlahan. Dengan tangan terulur meraba pegangan tangga kayu yang dipoles. "Ayah," bisiknya. "Dokter tadi juga bilang aku tidak akan bisa melihat." Baskara yang masih marah tidak langsung menjawab. Kemudian ia membungkuk dan mengelus rambut putranya. "Jangan khawatir, Nak. Ayah akan mencari orang lain. Kita harus terus berusaha." Tetapi Rian menunduk. "Aku tidak mau, dokter. Aku hanya ingin ayah bersamaku." Kata-kata polos anak itu menusuk hati sang miliarder. Namun Baskara tidak bisa menjawab dan berlindung pada satu-satunya hal yang ia tahu, uangnya. Malam itu juga, di ruang makan yang megah, Baskara mengumpulkan rekan-rekannya. Ia mengangkat gelas anggur dan dengan angkuh menyatakan, "Putraku tidak akan buta selamanya. Aku sudah mendatangkan dokter dari Eropa, Asia, dan Amerika. Jika perlu, aku akan membangun rumah sakit pribadi hanya untuknya." Para tamunya bertepuk tangan, menyanjung Wijoyo yang perkasa. "Begitu seharusnya, Baskara. Dengan uang, segalanya bisa ditaklukkan. Tidak ada putramu yang boleh menjadi sebuah kekalahan." Sementara itu, di lantai atas, Rian duduk sendirian di tempat tidurnya, membelai boneka beruang yang tidak pernah ia lepaskan. Suara tawa dan denting gelas terdengar di kamarnya, seperti gema dari dunia di mana ia bukan bagiannya. Hari-hari berlalu, dan rutinitas berulang. Dokter datang dan pergi. Diagnosis yang dingin, janji-janji yang diingkari. Rian yang semakin pendiam mulai menolak konsultasi medis. "Aku tidak mau ada yang menyentuh mataku lagi," katanya suatu hari pada ayahnya. Harapan itu lebih menyakitkan daripada jarum. Baskara tidak tahu harus berkata apa. Baginya, mengakui kekalahan adalah hal yang tidak dapat diterima. "Dengar, Nak, seorang Wijoyo tidak pernah menyerah." Anak itu, dengan air mata di matanya yang buta, menjawab, "Aku bukan seorang Wijoyo, Ayah. Aku hanya seorang anak yang hidup dalam kegelapan." Di rumah megah itu, para staf berbisik di antara mereka sendiri. Tuan Wijoyo mendatangkan dokter, seolah-olah mereka penjual di pasar. Dan anak malang itu selalu sendirian, selalu sedih. Ada emas di setiap sudut di sini, tetapi yang kurang adalah kasih sayang. Tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang, tetapi semua orang tahu, Baskara dengan semua uangnya tidak mampu memberikan satu-satunya hal yang benar-benar dibutuhkan Rian. Suatu pagi, saat melihat putranya duduk di taman, dengan wajah menghadap matahari yang tidak bisa ia lihat, Baskara merasakan sesak di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah semua uang itu benar-benar berharga, tetapi harga dirinya membuatnya segera menyingkirkan pikiran itu. "Tidak, aku akan berhasil. Aku akan mewujudkannya, apapun yang terjadi." Ia mengulangi pada dirinya sendiri, seolah mengucapkannya dengan lantang akan meyakinkan takdir. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa takdir sudah merencanakan jalannya sendiri dan jawaban atas kesombongannya tidak akan datang dari seorang dokter dengan gelar, melainkan dari seorang wanita tua sederhana yang akan segera memasuki rumah megah itu. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi ketika sebuah mobil tua yang usianya hampir sama dengan penumpangnya berhenti di depan gerbang kediaman Wijoyo. Seorang wanita bungkuk turun, rambutnya yang beruban disanggul sederhana, tangannya keriput dan tatapannya tenang. Ia membawa tas kain usang dan mengenakan sepatu yang sepertinya telah menempuh lebih banyak jalan daripada yang bisa dihitung siapapun. Namanya Ibu Sumi. Ia dipekerjakan sebagai petugas kebersihan oleh agen yang hampir tidak mengenalnya. Bagi manajemen rumah, ia hanyalah seorang pekerja sementara, tetapi tidak ada yang menduga. Ada sesuatu yang lain yang menyertainya, aura yang berbeda, kehadiran yang mampu mengubah takdir penghuni rumah itu secara diam-diam. Kepala pelayan menyambutnya dengan sikap meremehkan. "Kau yang baru," katanya sambil membolak-balik buku catatan. "Kau bertanggung jawab membersihkan koridor belakang dan sayap timur. Jangan membuat masalah." Ibu Sumi mengangguk dengan rendah hati. "Jangan khawatir, Nak. Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan, tidak lebih." Para pelayan lain meliriknya sinis. Beberapa tersenyum mengejek. "Lihat itu? Nenek-nenek datang untuk mencari recehan. Mungkin tidak akan bertahan seminggu." Wanita tua itu tidak menjawab, hanya memeluk tasnya erat-erat dan mulai berjalan menyusuri koridor. Sementara itu, di taman, Rian duduk di bangku batu, wajahnya menghadap matahari. Tangannya membelai udara, seolah mencoba menangkap cahaya yang tidak bisa ia lihat.
Itu adalah tempat perlindungannya. Sudut di mana ia membayangkan warna dan pemandangan dari suara burung dan aroma bunga. Di sanalah ia pertama kali mendengar suara Ibu Sumi. "Hari yang indah, bukan begitu, Nak?" Rian menoleh ke arah suara itu. "Siapa di sana?" "Hanya seorang nenek yang membersihkan lantai," jawabnya dengan lembut. "Dan kamu siapa?" Anak itu tersenyum malu-malu. "Saya Rian. Saya tinggal di sini, tapi saya tidak bisa melihat apa-apa." Ibu Sumi mendekat perlahan, tanpa rasa takut atau kasihan. "Itu tidak berarti kamu tidak bisa merasakan. Dan terkadang, Nak, merasakan itu lebih penting daripada melihat." Rian terdiam. Ia terbiasa mendengar kalimat kasihan, kata-kata kosong dari dokter, tetapi belum pernah mendengar yang seperti ini. "Bagaimana nenek tahu rasanya tidak melihat?" Tanyanya hati-hati. Wanita tua itu duduk di sebelahnya di bangku batu. Karena nenek juga pernah hidup dalam kegelapan, bukan di mata tetapi di hati. Rian mengerutkan kening, penasaran, dan bagaimana rasanya. Ibu Sumi tersenyum, menunjukkan kerutan yang tampak seperti peta kebijaksanaan. "Nenek belajar mendengarkan dunia, angin, pepohonan, suara-suara. Dan suatu hari cahaya itu kembali padaku." Anak itu yang selalu waspada terhadap orang asing merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa kasihan yang keluar dari suara wanita itu, melainkan pengertian. "Maukah nenek mengajariku cara mendengarkan seperti nenek?" tanyanya bersemangat. "Tentu saja," jawab Ibu Sumi. "Pejamkan matamu, meskipun sudah terpejam, dan katakan padaku apa yang kamu dengar sekarang." Rian menurut. Kicauan burung, gemerisik daun yang ditiup angin, suara kerikil yang berderak di bawah langkah seseorang di kejauhan. "Saya mendengar banyak hal," katanya terkejut. "Otan, kalau begitu kamu sudah setengah jalan," jawab wanita tua itu dengan lembut. Di balkon, dua pelayan menyaksikan adegan itu. "Lihat nenek itu berbicara dengan si anak. Ya, jangan terlalu dekat. Tuan Baskara tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya." Tetapi Rian tidak ingin ia pergi. "Besok nenek datang lagi?" tanyanya dengan suara penuh harap. Tentu saja, Nak. Jika Tuhan memberi saya kekuatan, saya akan membersihkan rumah ini setiap hari. Dan sementara itu, jika kamu mengizinkan, nenek bisa menemanimu." Rian tersenyum seperti yang sudah lama tidak ia lakukan. "Kalau begitu, besok saya mau terus mendengarkan." Sore itu, ketika Baskara Wijoyo pulang kerja, ia melihat putranya tertawa di taman. "Sudah bertahun-tahun ayah tidak melihatmu seperti ini." "Ada apa, Nak? Kenapa kamu begitu bahagia?" Rian menjawab dengan polos. "Aku bertemu seorang nenek yang mengajariku cara mendengarkan dunia." Baskara mengangkat alisnya tidak percaya. "Seorang petugas kebersihan?" Ia mendengus meremehkan. "Jangan penuhi kepalamu dengan omong kosong. Orang-orang seperti itu tidak tahu apa-apa tentang hidup." Tetapi, jauh di lubuk hatinya, sang miliarder tidak bisa mengabaikan fakta bahwa tawa putranya telah kembali berkat seseorang yang bahkan tidak ia anggap layak untuk dilirik. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa wanita tua itu, dengan tangan keriputnya, ditakdirkan untuk menantang kemustahilan. Matahari pagi menembus jendela-jendela tinggi di kediaman Wijoyo, menerangi koridor marmer seperti kuil kemewahan. Para pelayan berlari ke sana kemari, mengatur hari itu. Di tengah kesibukan, Ibu Sumi berjalan dengan ember dan kain pelnya, mengabaikan tatapan mengejek yang mengikutinya seperti bayangan. "Lihat dia seperti nenek-nenek dari desa," gumam seorang juru masak. "Dia tidak akan bertahan seminggu, lihat saja. Sapu itu lebih berat darinya," jawab yang lain memancing tawa. Wanita tua itu tersenyum tenang. Ia di sana bukan untuk menyenangkan siapapun, hanya untuk mencari nafkah dan tanpa sengaja memenuhi takdir yang bahkan tidak ia duga. Sementara itu, di taman, Rian menunggu dengan cemas. Ia terjaga semalaman, mengingat suara wanita yang mengajarinya mendengarkan dunia. Belum pernah ada yang berbicara kepadanya seperti itu, tanpa rasa kasihan atau janji palsu. Ketika ia mendengar suara ember diseret dan sepatu usang di atas kerikil, ia tersenyum. "Ibu Sumi." Wanita tua itu berhenti, terkejut. "Wah, Nak, kamu sudah menungguku?" "Iya, kemarin ibu bilang akan mengajariku lebih banyak hal." Ibu Sumi meletakkan embernya, duduk di bangku batu di sebelahnya, dan dengan lembut mengelus tangannya. "Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenali dunia melalui kulit kita." Ia mengeluarkan sebuah jeruk nipis, sebatang lavender, dan sepotong kulit pohon dari tas kainnya.
Sentuh ini, katanya, meletakkan jeruk nipis di tangan anak itu. Rian merasakan permukaannya yang kasar. Keras, dingin, tepat sekali. Sekarang cium. Anak itu mendekatkan jeruk nipis ke hidungnya dan tertawa. Baunya tajam, seperti jus asam. Kemudian ia memegang lavender lembut dan beraroma harum. Terakhir kulit pohon, keras seperti batu tapi baunya seperti tanah. Wanita tua itu menatapnya dengan lembut. Lihat, meskipun kamu tidak bisa melihat, kamu sudah mengenal dunia. Penglihatan hanyalah satu jendela, nak. Tetapi jiwa punya banyak pintu. Di balkon terdekat, dua pelayan menyaksikan adegan itu dengan sinis. Lihat si nenek itu bermain jadi guru dan si anak bersemangat dengan ranting. Kasihan. Keduanya tertawa, tetapi tidak menyadari bahwa Baskara Wijoyo mendengar mereka saat lewat. Apa yang kalian tertawakan? Tanyanya dingin. Para wanita itu terkejut. Tidak ada, Tuan. Baskara mengerutkan kening dan melihat ke taman. Di sana ia melihat putranya tertawa sambil mencium sebatang lavender, ditemani oleh wanita tua itu. Konyol, gumamnya pelan. Anak itu butuh dokter, bukan dongeng dari petugas kebersihan. Saat makan malam tiba, Rian tidak berhenti berbicara tentang pelajaran barunya. Ayah, hari ini aku belajar bau lavender, tekstur kulit pohon, dan bahkan menemukan bahwa jeruk nipis itu kasar. Rekan-rekan bisnis Baskara yang diundang ke meja makan saling pandang dengan senyum ironis. Salah satu dari mereka berkomentar, "Dan siapa yang mengajarimu itu? Seorang dokter dari Eropa." Rian menggelengkan kepala dengan bangga. Bukan Ibu Sumi, wanita yang membersihkan koridor. Ruang makan meledak dalam tawa tertahan. Wajah Baskara memerah karena marah. Cukup, Rian, jangan bicara omong kosong seperti itu di meja makan. Anak itu menunduk terluka. Kemudian setelah semua orang pergi, Baskara memanggil kepala pelayan. Aku mau wanita tua itu mengerjakan tugasnya saja. Aku mau dia menjauh dari putraku. Kepala pelayan mengangguk. Baik, Tuan. Tetapi keesokan harinya Rian kembali mencari Ibu Sumi di taman. Jangan bilang ayah, pintanya dengan suara pelan. Tapi aku mau terus belajar darimu. Wanita tua itu memeluknya dengan lembut. Tenang, nak, nenek di sini bukan untuk membangkang, tapi untuk menemanimu. Dan selama kamu mau, nenek akan ada di sini. Setiap hari berlalu, ikatan di antara mereka semakin kuat. Rian yang sebelumnya tenggelam dalam kesepian, mulai lebih banyak tersenyum, bertanya, dan tertawa pada hal-hal sederhana. Ibu Sumi tidak menjanjikannya keajaiban. Ia hanya mengajarinya untuk mengalami hidup dengan cara yang berbeda. Dan percikan cahaya itu, meskipun tak terlihat oleh mata, mulai menyala di hatinya. Tetapi kesombongan Baskara akan segera menjadi penghalang, karena sang miliarder masih percaya bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang tidak ada artinya. Dan ia bersedia menyingkirkan wanita tua itu dari kehidupan putranya tanpa pernah membayangkan bahwa tangan keriput itu suatu hari nanti akan mencapai hal yang mustahil. Koridor kediaman Wijoyo tampak seperti labirin bisikan. Setiap kali Ibu Sumi lewat dengan ember dan kain pelnya, para staf menahan tawa. Lihat dia, sang ahli aroma, kata seorang pelayan, menirukan bagaimana Rian mencium bunga dan buah di bawah bimbingan wanita tua itu. Menurutku, nenek itu mengisi kepalanya dengan omong kosong. Apa yang bisa diajarkan oleh seorang petugas kebersihan? Tambah seorang tukang kebun. Tawa itu semakin keras bergema di dinding marmer. Ibu Sumi tidak menjawab. Ia berjalan perlahan, dengan ketenangan seseorang yang tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan. Rian di sisi lain menantikan setiap hari dengan tidak sabar. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini, Bu Sumi? Caitanyanya bersemangat. Wanita tua itu mengeluarkan benda-benda sederhana dari tasnya. Sebuah batu halus, segenggam tanah basah, sepotong roti hangat. Hari ini kamu akan belajar bahwa setiap benda menyimpan rahasia. Batu mengajarkan kesabaran, tanah mengajarkan kehidupan, dan roti mengajarkan kehangatan. Anak itu tersenyum, meraba, mencium, merasakan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dunianya yang gelap mulai dipenuhi sensasi yang membuatnya hidup. Tetapi kedekatan ini tidak luput dari perhatian. Suatu sore, Baskara Wijoyo mengamati dari kejauhan putranya tertawa saat Ibu Sumi menceritakan kisah-kisah. Keningnya berkerut. Cukup, gumamnya dengan amarah tertahan. Aku tidak akan membiarkan seorang petugas kebersihan menggantikan dokter. Malam itu juga,
Saat makan malam, Baskara berbicara dengan nada tajam. "Rian, berhenti membuang-buang waktu dengan wanita itu. Dia di sini untuk membersihkan, bukan untuk mengajarimu apapun." Anak itu menunduk, tetapi kemudian, dengan berani, menjawab, "Ayah, para dokter datang bersamamu. Menusukku dengan jarum, menanyaiku lalu memberitahuku tidak ada obatnya. Dia tidak menyembuhkanku, tapi dia membuatku bahagia. Kenapa aku tidak boleh menemuinya?" Keheningan menjadi tak tertahankan. Rekan-rekan bisnis Baskara yang hadir di meja makan saling pandang dengan tidak nyaman. Tetapi sang miliarder membanting gelasnya ke meja dan berkata, "Karena aku yang bilang." Keesokan harinya, Baskara memerintahkan kepala pelayan, "Jangan biarkan wanita tua itu mendekati anak itu lagi. Jika dia tidak patuh, pecat dia." Kepala pelayan mengangguk dingin, "Baik, Tuan Wijoyo." Rian mengetahuinya sore itu juga. Ia menunggu di taman, tetapi Ibu Sumi tidak muncul. Ia menunggu di tangga, tetapi tidak mendengarnya lewat. Jantungnya berdebar cemas, sampai akhirnya ia mendengarnya membersihkan koridor terdekat. "Ibu Sumi!" teriaknya putus asa. Wanita tua itu berhenti, tetapi tidak mendekat. "Nenek tidak boleh, nak. Nenek dilarang bersamamu." Rian meraba-raba jalan, mengikuti suaranya sampai ia mencapainya. "Aku tidak peduli apa kata mereka. Aku mau ibu bersamaku." Ibu Sumi memeluknya dengan lembut, tetapi matanya berlinang air mata. "Nenek tidak mau membuatmu dalam masalah, Rian. Ibu tidak membuatku dalam masalah. Ibu memberiku cahaya meskipun aku tidak bisa melihatnya." Saat itulah terjadi sesuatu yang tidak disangka siapapun. Saat wanita tua itu mengelus pipi anak itu, ia berkedip beberapa kali. Tiba-tiba dengan air mata di matanya ia bergumam, "Bu Sumi, ada cahaya." Wanita tua itu menatapnya terkejut. "Apa katamu, nak?" "Cahaya yang sangat kecil seperti percikan api, tapi aku melihatnya." Ibu Sumi menahan napas. Apa yang telah ditolak oleh para dokter selama bertahun-tahun sedang terjadi di hadapannya. Percikan penglihatan lahir di dalam kegelapan anak itu. Saat malam tiba, Rian mengaku kepada ayahnya apa yang terjadi. "Ayah, kurasa aku melihat sesuatu. Seperti kilatan cahaya." Baskara menatapnya tidak percaya. "Kilatan cahaya? Jangan bicara omong kosong." "Benar, ayah. Aku melihatnya saat Ibu Sumi bersamaku." Sang miliarder bangkit dari meja, marah. "Cukup. Jangan sebut nama wanita itu lagi. Hanya dokter yang bisa menyembuhkanmu." Tetapi di dalam hatinya keraguan mulai menggerogotinya. Jika apa yang dikatakan putranya benar, bagaimana mungkin seorang wanita tua yang sederhana bisa mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh sains? Benih keajaiban telah ditanam. Dan meskipun Baskara mencoba menyangkalnya, percikan cahaya di mata Rian tidak bisa lagi diabaikan. Fajar menyingsing, menyelimuti rumah megah itu dengan cahaya keemasan yang menyaring melalui jendela-jendela. Rian duduk di tempat tidurnya dengan jantung berdebar. Sejak sore itu ia merasa melihat kilatan cahaya. Ia tidak berhenti memikirkannya. Apakah itu nyata atau hanya mimpi? Ingatan itu begitu jelas, sehingga setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa merasakan percikan cahaya itu menembus kegelapannya. Hari itu, saat ia menuruni tangga dengan boneka beruang di pelukannya, terjadi sesuatu yang membuat para pelayan terkesiap. Rian mengulurkan tangannya ke pegangan tangga dan menggenggamnya sebelum ia tersandung. Biasanya ia menuruni tangga dengan langkah ragu, meraba-raba udara seperti orang berjalan di tepi jurang. Tapi kali ini gerakannya mantap, seolah-olah ia telah melihat bayangan kayu yang mengkilap di depannya. "Kau lihat itu?" bisik seorang staf, seolah-olah dia tahu di mana letaknya. Bisikan itu menyebar dengan cepat di antara para staf. Di taman, saat Ibu Sumi menyapu, Rian berlari ke arahnya dengan senyuman. "Bu Sumi, kurasa aku melihat tangga. Aku melihat sesuatu, aku bersumpah." Wanita tua itu meletakkan sapunya dan membungkuk ke arahnya. "Katakan padaku, nak, apa yang kamu rasakan?" Seperti bayangan, tidak terlalu jelas, tapi ada di sana. Dan tepat di tempat pegangan tangga seharusnya." Ibu Sumi menggenggam tangannya bersemangat. "Itu artinya cahaya ingin kembali." Anak itu meremas jari-jarinya. "Apakah ibu pikir suatu hari nanti aku akan bisa melihat seperti orang lain?" Wanita tua itu menatapnya dengan kelembutan tak terbatas. "Nenek tidak tahu kapan atau bagaimana. Tapi nenek tahu satu hal. Selama kamu punya keyakinan dan kesabaran, tidak ada yang mustahil."
Para pelayan yang diam-diam mengamati mulai berbisik. Kau dengar apa yang dikatakan anak itu? Ya, dia melihat tangga. Tidak mungkin. Para dokter bilang itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi, meskipun mereka ragu, wajah mereka bercampur antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Ketika Baskara kembali sore itu, Rian berlari menyambutnya. Ayah, aku melihat tangga hari ini. Sang miliarder menatapnya dengan ekspresi keras. Jangan bicara omong kosong, nak. Itu hanya ilusimu. Tidak, ayah, itu nyata. Tanya saja para pelayan. Mereka melihatnya. Baskara menoleh ke arah mereka, dan para wanita itu yang terintimidasi menundukkan kepala. Tak, mungkin itu hanya kebetulan, Tuan, kata seseorang dengan suara gemetar. Sang miliarder mendecakkan lidahnya. Wadidaw, Tian Fai, tepat sekali. Kebetulan, tidak lebih. Rian menunduk, terluka. Malam itu Baskara memanggil kepala pelayan ke ruang kerjanya. Papa Toats, aku ingin kau mengawasi wanita tua itu. Putraku bilang semuanya dimulai saat dia mendekatinya. Kepala pelayan mengangguk. Iu, dan bagaimana jika anak itu benar-benar membaik karena dia? Baskara menatapnya tajam. Tidak mungkin. Tidak ada petugas kebersihan yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan dokter terbaik. Tetapi jauh di lubuk hatinya, suaranya tidak lagi terdengar begitu tegas. Celah keraguan mulai terbuka di dalam harga dirinya. Hari-hari berikutnya membawa lebih banyak kejutan. Rian mulai berjalan dengan lebih percaya diri di koridor, membedakan siluet pohon-pohon di taman, menyadari ketika cahaya terang masuk melalui jendela. Bu Sumi, aku merasa matahari lebih dekat, katanya suatu hari, sambil mengangkat wajahnya ke langit. Itu artinya kegelapan tidak lagi sekuat itu, jawab wanita tua itu. Anak itu tertawa, bergerak dengan lebih percaya diri. Seluruh rumah mulai menyadari perubahan itu. Rumor sampai ke telinga rekan-rekan bisnis Baskara, Udpinusma. Mereka bilang anak itu membaik. Benar, dan semua itu berkat seorang petugas kebersihan. Sungguh memalukan bagi Wijoyo. Sang miliarder yang marah menyangkal semuanya di depan umum. Putraku tidak membaik. Itu hanya cerita para pelayan. Tetapi diam-diam ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat. Binar di mata Rian, langkahnya yang lebih mantap, tawanya yang lebih sering. Suatu malam, Rian mendekati ayahnya dengan suara bergetar. Aista, ayah, aku tidak tahu apakah ayah akan percaya, tapi hari ini aku melihat bintang. Hanya satu, sangat kecil, tapi aku melihatnya. Baskara merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia terdiam lama, dengan jantung berdebar di dadanya. Tapi kemudian seperti biasa, ia berlindung pada harga dirinya. Jangan berkhayal, nak. Lebih baik terima kenyataan. Rian mengatupkan bibirnya menahan air mata. Dari pintu, Ibu Sumi mengamati adegan itu dalam diam. Ia tahu sang miliarder tidak akan pernah menerima bahwa keajaiban bisa datang dari seseorang yang sederhana. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia yakin bahwa hal yang mustahil akan segera terjadi karena cahaya sudah mulai menembus mata anak itu dan tidak ada atau siapapun yang bisa menghentikannya. Berita itu menyebar di seluruh rumah seperti api di rumput kering. Anak Tuan Wijoyo berubah. Beberapa mengatakan ia sekarang bisa berjalan di koridor tanpa banyak tersandung. Yang lain bersumpah telah melihatnya berhenti di depan jendela, seolah-olah mengenali cahaya yang masuk. Tetapi yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi suatu pagi di taman. Rian bersama Ibu Sumi duduk di bangku batu favoritnya. Ketika tiba-tiba ia menunjuk ke atas dengan tangan gemetar. Bu Sumi, ada sesuatu di atas sana. Titik putih di langit biru. Wanita tua itu bergetar. Apa yang kamu lihat, nak? Aku tidak tahu. Terlihat seperti kapas yang melayang. Ibu Sumi tersenyum dengan air mata di matanya. Itu awan, Rian. Kamu melihat awan? Anak itu mulai tertawa dan menangis pada saat yang sama, memeluk leher wanita tua itu. Aku melihatnya. Aku benar-benar melihatnya. Para pelayan yang mengamati dari jauh ternganga. Itu tidak mungkin. Para dokter selalu bilang, itu tidak bisa disembuhkan. Namun anak itu baru saja menggambarkan awan. Rumor itu menyebar begitu cepat, sehingga pada akhir hari sampai ke telinga Baskara. Dengan marah, sang miliarder segera menelepon dokter keluarganya, Dr. Hartono, seorang pria bergengsi dengan sikap dingin. Putraku bilang dia melihat sesuatu, kata Baskara, tidak percaya. Aku ingin kau memeriksanya dan katakan yang sebenarnya. Dokter itu
dengan senyum merendahkan menjawab, "Tuan Wijoyo, orang buta terkadang mengarang penglihatan. Itu ilusi psikologis tidak lebih." Tapi para pelayan bilang dia menggambarkan awan. Bagaimana dia bisa mengarang sesuatu yang belum pernah ia lihat? Dokter itu ragu sejenak, tetapi dengan cepat memulihkan aura superioritasnya. "Itu pasti kebetulan. Jangan membangun harapan palsu. Putra Anda tidak akan pernah bisa melihat." Malam itu Baskara mengamati Rian tidur. Anak itu, sambil memeluk boneka beruangnya, tersenyum bahkan dalam tidurnya. Seolah-olah ia sedang memimpikan langit yang mulai ia lihat sekilas. Sang miliarder menggertakkan giginya. Mungkinkah anak itu benar-benar mendapatkan kembali penglihatannya? Dan jika ya, apa peran wanita tua itu dalam semua ini? Hari-hari berikutnya membawa lebih banyak tanda. Rian mulai membedakan warna. Ia mengatakan matahari itu kuning hangat, rumput itu hijau segar, dan salah satu gaun pelayan itu merah seperti api. Setiap pernyataan membuat semua orang terdiam. Suatu hari saat berjalan di koridor, Rian berhenti tiba-tiba dan menunjuk ke sebuah vas. Itu biru kan? Pelayan itu mengangguk dengan air mata di matanya. Ya, Rian, itu biru. Ibu Sumi, saksi setiap kemajuan, merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Ia tahu sang miliarder tidak akan menerima bahwa sesuatu yang begitu besar datang dari tangan seorang wanita sederhana. "Nak," katanya suatu sore, "apa yang kamu alami adalah anugerah, tetapi tidak semua orang akan mengerti. Kamu harus kuat." Rian dengan kepolosannya menjawab, "Aku tidak peduli jika ayah tidak percaya padaku. Aku tahu apa yang kurasakan dan ibu juga." Ketegangan meningkat ketika Baskara mengadakan pertemuan dokter lagi. Ia memanggil para ahli dari luar negeri, membayar mahal untuk kehadiran mereka. Di ruang utama, para dokter bergantian memeriksa Rian dengan senter dan peralatan. Anak itu yang lelah menjawab semuanya dengan sabar. "Saya melihat cahaya, saya melihat bayangan, dan kadang-kadang warna." Para dokter saling pandang dengan skeptis. Akhirnya salah satu dari mereka berbicara dengan tegas. "Apa yang Anda gambarkan tidak mungkin. Itu bisa jadi imajinasi atau sisa persepsi yang sangat minim. Tetapi Anda tidak akan pernah mendapatkan kembali penglihatan penuh." Baskara menghela napas lega, seolah kata-kata itu memperkuat pandangan dunianya. "Lihat," katanya kepada yang hadir, "itu hanya ilusi." Tetapi Rian memotongnya dengan suara bergetar. "Ayah, aku tahu apa yang kulihat." Ibu Sumi yang mengamati dari belakang ruangan mengangkat suaranya untuk pertama kalinya. Di hadapan semua orang, santai. Para dokter berbicara tentang apa yang mereka tahu, Tuan Wijoyo. Tetapi ada hal-hal yang tidak ada dalam buku mereka. Hati anak itu membenarkannya. Cahaya itu kembali. Ruangan itu meledak dalam gumaman. Beberapa mencemoh, yang lain termenung. Baskara merah karena marah, berteriak, "Cukup! Aku tidak mau mendengar omong kosong ini lagi." Ia membungkam wanita tua itu dan mengusirnya dari ruangan, mempermalukannya di depan semua orang. Malam itu, Rian menangis diam-diam di kamarnya. "Ayah tidak percaya padaku, tapi aku tahu ini nyata," bisiknya pada boneka beruangnya. Tak lama kemudian, Ibu Sumi diam-diam masuk ke kamar. Ia duduk di sebelahnya dan mengelus wajahnya. "Jangan menangis, nak. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan segera, sangat segera, ayahmu juga akan melihatnya." Rian memeluknya erat, berpegang pada satu-satunya orang yang percaya pada keajaibannya. Di ruang kerja, Baskara minum whisky sambil menatap keluar jendela. Gambaran putranya yang menggambarkan awan dan vas biru menghantuinya. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba menyangkalnya, ia tidak bisa menghapus suara polos yang berkata, "Ayah, aku tahu apa yang kulihat." Dan jauh di lubuk hatinya, meskipun ia tidak akan pernah mengakuinya, ia takut bahwa jawaban yang telah ia cari di dokter dan rumah sakit sebenarnya ada di tangan keriput seorang petugas kebersihan tua. Kediaman Wijoyo seolah telah berubah wajah. Di mana sebelumnya ada kesuraman, sekarang ada kegembiraan, rumor, dan tatapan takjub. Setiap kali Rian berjalan di koridor, anak itu yang dulu berjalan lambat dan takut, sekarang melangkah dengan lebih percaya diri. Ia menyentuh dinding hanya untuk orientasi, bukan untuk bertahan hidup. Matanya, yang sebelumnya kusam, mulai bersinar dengan kilau baru. Tetapi kilau itu, yang bagi semua orang lain adalah harapan, menjadi pengingat bagi Baskara bahwa sesuatu sedang terjadi di luar kendalinya.
Sang miliarder mengumpulkan rekan-rekannya di aula besar. Di atas meja ada laporan medis, foto, dan kontrak. "Tuan-tuan," katanya dengan serius, "putra saya mendapatkan kembali penglihatannya berkat usaha saya. Saya telah menyewa para ahli terbaik, menginvestasikan jutaan, dan sekarang akhirnya kita melihat hasilnya." Para rekannya menatapnya dengan ragu. Salah satu dari mereka berani bertanya, "Bukankah para staf mengatakan bahwa seorang petugas kebersihan tua yang memulai perubahan ini?" Baskara membanting meja dengan keras. "Takayul. Tidak lebih. Tidak ada keajaiban di sini, hanya sains dan uang." Para pria itu mengangguk meskipun ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya yakin. Sementara itu, di taman Rian tertawa bersama Ibu Sumi. "Lihat, Bu, aku bisa mengikuti cahaya matahari. Aku tidak bisa melihat semuanya, tapi aku tahu kemana arahnya." Wanita tua itu mendorongnya untuk mengangkat tangannya. "Benar begitu, nak. Biarkan cahaya menuntunmu. Setiap hari akan menjadi sedikit lebih jelas." Anak itu memeluknya. "Saat aku bersama ibu, aku merasa segalanya mungkin." Ibu Sumi mengelusnya dengan lembut. "Bukan nenek, Rian. Imanmu sendirilah yang membuka jalan." Baskara tiba-tiba muncul menginterupsi adegan itu. "Cukup main-mainnya," raungnya. "Rian, ikut ayah." Anak itu mundur selangkah, bingung. "Ada apa, ayah?" Sang miliarder memegang lengannya dengan kuat. "Ayah tidak mau kamu membuang-buang waktu dengan wanita ini. Yang kamu butuhkan adalah disiplin medis, bukan cerita desa." Rian melepaskan diri dengan gerakan yang mengejutkan semua orang. "Dia yang membantuku, ayah. Bukan para dokter, bukan uangmu, tapi dia." Keheningan menyelimuti taman. Baskara dengan harga diri terluka menoleh ke Ibu Sumi. "Anda terlalu ikut campur. Ingat, Anda di sini untuk membersihkan, bukan untuk memanipulasi putra saya." Wanita tua itu tidak menunduk. "Saya tidak memanipulasi, Tuan. Saya hanya menemaninya. Mungkin yang mengganggu Anda bukanlah kehadiran saya, melainkan fakta bahwa putra Anda telah menemukan apa yang Anda dengan semua kekuatan Anda tidak pernah berikan kepercayaan." Kata-kata itu seperti pukulan tak terlihat. Malam itu, Baskara minum di ruang kerjanya tersiksa. Ia menatap potret mendiang istrinya dan bergumam, "Sayangku, putra kita berubah, tapi bukan karena aku. Bagaimana aku bisa membiarkan dunia percaya bahwa seorang wanita tua bodoh yang membantunya?" Tiba-tiba, sebuah pikiran gelap melintas di benaknya. Jika ia tidak bisa menyangkal apa yang terjadi, ia harus mengklaimnya. Keesokan harinya, ia mengadakan konferensi pers di rumahnya. Di depan kamera dan wartawan, Baskara menyatakan, "Benar, putra saya mendapatkan kembali penglihatannya, dan semua itu berkat perawatan eksklusif yang kami datangkan dari luar negeri." Rian, yang duduk di sebelahnya, mengerutkan kening. "Ayah, jangan katakan itu. Itu Ibu Sumi." Baskara memotongnya dengan senyum paksa. "Nak, semua yang kamu miliki adalah berkat usaha ayah. Jangan bingung." Kilatan kamera menerangi wajah anak itu yang menunduk dengan air mata di matanya. Begitu konferensi selesai, Rian berlari ke kamar Ibu Sumi. "Kenapa ayah tidak mau mengatakan yang sebenarnya?" tanyanya dengan suara tercekat. Wanita tua itu memeluknya erat. "Karena terkadang, nak, orang dewasa berpikir bahwa menerima keajaiban berarti menerima bahwa mereka tidak mengendalikan segalanya." Rian menatapnya dengan tekad. "Aku tidak peduli apa kata ayah. Aku tahu ibu yang mengembalikan cahayaku." Dalam beberapa hari berikutnya, Baskara mencoba mengisi rumahnya dengan dokter, wartawan, dan rekan kerja. Semua yakin bahwa ia adalah pahlawan di balik kesembuhan Rian. Tetapi, setiap kali anak itu menunjukkan dirinya lebih kuat, lebih percaya diri, ia selalu berlari lebih dulu ke pelukan Ibu Sumi. Sang miliarder mengamatinya dengan amarah tertahan. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengendalikan segalanya, ia tidak bisa menyangkal yang sudah jelas. Putranya telah memilih wanita tua itu sebagai pemandunya. Dan jauh di lubuk hatinya, meskipun ia tidak akan pernah mengakuinya, ia mulai takut bahwa keajaiban sejati bukan lagi pada mata Rian, tetapi pada hati yang mengeras yang ia bawa sendiri. Konferensi pers meninggalkan rasa pahit di rumah megah itu. Di mata dunia, Baskara Wijoyo adalah ayah teladan yang melakukan hal mustahil untuk putranya. Tetapi di dalam dinding-dinding itu, kebenarannya berbeda. Rian tahu bahwa yang membawanya lebih dekat ke cahaya bukanlah kekayaan yang dihabiskan atau para dokter asing,
melainkan tangan keriput Ibu Sumi. Suatu pagi, Baskara memanggil kepala pelayan ke ruang kerjanya. Dengan kening berkerut, rokoknya padam di asbak, ia memerintahkan dengan suara kering, "Aku mau kau pecat wanita tua itu hari ini." Kepala pelayan ragu-ragu. "Tuan, apakah Tuan tidak takut anak itu?" "Jangan mempertanyakan aku," raung Baskara sambil memukul meja. "Wanita itu membingungkan putraku. Jika dia tetap di sini, aku akan kehilangannya." Kepala pelayan mengangguk meskipun ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa keputusan ini akan berakibat fatal. Ketika Rian mengetahuinya, ia berlari putus asa ke taman, di mana Ibu Sumi sedang menyapu daun-daun kering. "Tolong jangan pergi," teriaknya di antara isak tangis. "Jika ayah memecatmu, aku akan ikut denganmu." Wanita tua itu memeluknya, mencoba menenangkannya. "Nak, jangan menangis. Tidak ada yang bisa memisahkan kita selama hatimu mencariku. Tapi ayah punya kuasa. Dia selalu menang." Ibu Sumi menatapnya dengan lembut. "Kekuatan terbesar bukan pada uang, Rian, tapi pada kebenaran. Dan kebenaran sudah bersinar di matamu." Sore itu juga terjadi sesuatu yang membuat semua orang terkesiap. Rian berada di ruang makan dengan beberapa staf di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia mengerutkan kening, menatap ke tengah meja dan berkata dengan suara jelas, "Vas itu punya bunga kuning." Para pelayan saling pandang tidak percaya. Salah satu dari mereka berlari untuk memeriksa. Memang benar itu adalah bunga kuning, seterang matahari. "Dia melihat!" teriak salah satu dari mereka. Menutupi wajahnya, "Anak itu benar-benar melihat!" ulang yang lain menangis haru. Gumaman itu tumbuh seperti paduan suara harapan. Ketika Baskara masuk ke ruangan, ia dihadapkan pada pemandangan yang mustahil. Putranya berdiri tersenyum, menggambarkan warna-warna bunga yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Sang miliarder merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Apa yang kau katakan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Warnanya kuning, ayah," ulang Rian bangga. "Dan aku tahu karena aku melihatnya." Para staf meledak dalam tepuk tangan dan air mata. Baskara tidak tahu harus berbuat apa. Menoleh ke Ibu Sumi yang mengamati dalam diam dari sudut. Tatapan mereka bertemu. Miliknya penuh amarah dan kebingungan, miliknya penuh ketenangan dan kepastian. "Ini perbuatanmu," tuduhnya. "Kau memanipulasinya." Ibu Sumi melangkah maju tanpa rasa takut. "Saya tidak memanipulasi apapun. Saya hanya menemaninya. Tapi Anda bisa terus menyangkal apa yang sudah jelas." Rian berlari ke arahnya dan memeluknya erat. "Jangan biarkan dia pergi, ayah. Dia memberiku cahaya yang tidak bisa ayah berikan." Keheningan di ruang makan itu mematikan. Baskara merasa harga dirinya hancur. Ia tidak bisa terus berbohong pada dirinya sendiri. Keajaiban sedang terjadi di hadapan semua orang. Tetapi mengakuinya berarti menerima bahwa uangnya tidak membeli apa yang sangat ia inginkan. Malam itu, terkunci di ruang kerjanya, Baskara mondar-mandir seperti singa dalam sangkar. Ia menatap kontrak, tagihan rumah sakit, laporan medis. Semuanya tampak sia-sia dibandingkan dengan kebenaran di mata putranya. Ia merosot di kursinya, kalah. "Lalu apa yang tersisa bagiku?" gumamnya. "Membiarkan seorang nenek tua mengajariku bahwa aku tidak berdaya." Sementara itu, di kamar Rian, Ibu Sumi berdoa dalam diam, bersyukur atas langkah baru itu. Anak itu tidur nyenyak, dengan mata setengah terpejam seolah bahkan dalam mimpi pun cahaya bersikeras untuk masuk. Upaya Baskara untuk memisahkan wanita tua itu telah gagal, karena ia bukan lagi satu-satunya yang memegang kendali. Kebenaranlah yang perlahan-lahan menjadi mustahil untuk disembunyikan. Kediaman Wijoyo mengalami hari-hari keajaiban. Apa yang tampak mustahil beberapa minggu lalu, kini menjadi pembicaraan di setiap koridor. Anak itu bisa melihat. Beberapa staf merayakannya secara diam-diam. Yang lain takut akan reaksi Baskara. Tetapi semua orang tahu bahwa setiap kilau baru di mata Rian adalah kemenangan melawan kegelapan. Suatu sore, saat sinar matahari masuk melalui jendela-jendela besar di aula utama, Rian sedang bermain dengan Ibu Sumi. Ia memegang bola merah dan dengan suara lembut bertanya padanya, "Warna apa ini, nak?" Rian menyipitkan matanya, memaksanya. "Itu merah." "Aku tahu karena sinarnya berbeda dari hijau di taman." Wanita tua itu memeluknya dengan bangga. "Tepat sekali." Anak itu tertawa riang tanpa menyadari bahwa Baskara mengamati dari pintu, dengan hati yang berat oleh emosi yang tidak ingin ia akui. Hari itu juga, hal yang tak terduga terjadi.
Rian mendengar langkah kaki ayahnya yang mantap memasuki ruang tamu. Ia menoleh ke arahnya, menyipitkan mata, dan setelah keheningan yang bergetar bergumam, "Ayah, aku bisa melihatmu." Sang miliarder tertegun. Apa? Apa yang kau katakan?" Rian berjalan terhuyung-huyung ke depan sampai ia berdiri di hadapannya. Ia menyentuh wajahnya dengan kedua tangan dan dengan air mata di matanya berbisik. Rambut ayah gelap, alis ayah tebal, dan mulut ayah terlihat kesal. Keheningan itu mutlak. Semua yang hadir menahan napas. Baskara sangat terguncang, hampir tidak bisa berkata-kata. "Kau benar-benar melihatku?" "Ayah, ayah," jawab anak itu. "Aku melihatmu sedikit kabur, tapi itu ayah." Sang miliarder merasa dunianya runtuh di bawah kakinya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, putranya menatapnya. Matanya yang telah ia yakini mati, sekarang mengenalinya. Ia ingin tersenyum, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah memeluk Rian dengan erat, seolah takut ia akan lenyap. Air mata yang selalu ia tahan mengalir di wajahnya yang kaku. "Putraku." Para staf yang terharu diam-diam menyeka air mata mereka. Ibu Sumi yang berdiri di samping mengamati adegan itu dengan rendah hati, dengan tangan tergenggam di celemeknya. Ia tahu ini bukan waktunya untuk berbicara. Rekonsiliasi ini adalah antara ayah dan anak. Tetapi di dalam hatinya, ia bersyukur kepada langit karena telah mengizinkannya menjadi jembatan untuk momen itu. Malam itu, rumah megah itu menjadi pembicaraan di kota. Anak itu mengenali ayahnya. Dia benar-benar menatapnya. Dan apa yang akan dikatakan Tuan Wijoyo sekarang? Baskara bagaimanapun tidak menemukan kedamaian. Terkunci di ruang kerjanya, ia mondar-mandir, mengingat kata-kata Rian. "Ayah, aku bisa melihatmu." Ia menuang segelas whisky, tetapi membiarkannya tak tersentuh di atas meja. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, alkohol tidak bisa meredakan apa yang ia rasakan. Dalam benaknya, dua suara bertarung. Yang pertama irama suara harga diri. "Ini tidak mungkin perbuatan seorang nenek tua. Ini berkat para dokter, uangmu, kekuatanmu. Tidak ada yang bisa mengambil kredit itu darimu." Yang kedua lebih lembut tetapi lebih benar adalah suara hatinya. Dia memberimu apa yang tidak kau tahu cara memberikannya. Iman, kesabaran, cinta. Kau hanya mencari solusi dengan uang. Dia mengembalikan harapan padamu. Baskara mengepalkan tangannya, terbelah antara menerima atau menyangkal. Keesokan harinya, saat sarapan, Rian mengejutkan semua orang lagi. "Ayah, jas ayah hitam," katanya malu-malu, "dan dasimu biru." Sang miliarder hampir menjatuhkan garpunya. Itu benar. Putranya melihat warna dengan ketepatan yang tidak pernah diimpikan oleh dokter manapun. Para rekannya yang diundang ke meja makan tercengang. Salah satu dari mereka berkomentar dengan suara pelan, "Ini tidak ada penjelasan ilmiahnya." Baskara merasakan mata semua orang tertuju padanya. Ia ingin meninggikan suaranya, mengklaim keajaiban itu berkat uangnya. Tetapi ingatan akan pelukan putranya menghentikannya. Kemudian, secara pribadi, ia menghadapi Ibu Sumi di taman. "Katakan yang sebenarnya, apa yang kau lakukan?" Wanita tua itu menatap matanya tanpa rasa takut. "Tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan, Tuan Wijoyo. Saya hanya menemaninya dengan cinta dan kesabaran." Baskara menggertakkan giginya. "Aku memberikan segalanya untuk anak itu. Dokter, rumah sakit, perjalanan. Anda memberinya segalanya kecuali apa yang paling ia butuhkan, kepercayaan." Kata-kata itu menghantam sang miliarder seperti pukulan palu. Ia ingin menjawab tetapi suaranya hilang. Malam itu Rian tertidur dengan senyuman. Dalam tidurnya ia bergumam, "Aku bisa lihat ayah. Aku bisa lihat ayah." Ibu Sumi yang duduk di sebelahnya mengelus dahinya dengan lembut. Ia tahu pertempuran belum dimenangkan. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tetapi langkah ini adalah yang terbesar dari semuanya. Karena ketika seorang anak mengenali wajah ayahnya, bukan hanya matanya yang sembuh, luka di jiwanya juga sembuh. Di ruang kerja, Baskara menatap keluar jendela ke kegelapan taman. "Putraku melihatku, dia mengenaliku. Ia bisa terus menyangkal yang sudah jelas. Atau ia akhirnya akan menerima bahwa cahaya Rian tidak datang dari uangnya, tetapi dari tangan sederhana seorang wanita tua yang telah masuk ke dalam hidupnya seperti hembusan takdir yang tak terduga." Dilema itu menghabisinya. Ia tahu ia harus segera memilih antara harga dirinya dan kebenaran. Kediaman Wijoyo seolah bernapas dengan udara baru, di mana sebelumnya ada bayang-bayang pasrah.
Sekarang ada gumaman harapan. Setiap kali Rian mengenali warna atau bentuk, para pelayan menangis haru. Para penjaga membuat tanda salib. Dan bahkan rekan-rekan Baskara diam-diam mulai berbicara tentang keajaiban. Tetapi bagi Baskara, keajaiban ini seperti belati yang tertancap di hatinya. Putranya bisa melihat, ya tetapi bukan berkat dia, melainkan berkat wanita tua yang menantangnya sejak hari pertama. Suatu pagi, saat mengamati Rian berjalan terhuyung-huyung di taman, Baskara meledak pada kepala pelayan. Aku tidak bisa membiarkan ini lagi. Anak itu melupakan siapa yang memberinya segalanya. Wanita itu mencuri satu-satunya hal milikku, rasa hormat putraku. Kepala pelayan dengan suara hati-hati menjawab, Tuan, dengan segala hormat, apa yang dirasakan putra Anda padanya bukanlah pembangkangan, melainkan rasa terima kasih. Baskara memukul meja dengan marah. Rasa terima kasih apa yang seharusnya ia miliki padaku. Pada hari yang sama, Baskara memanggil Ibu Sumi ke ruang kerjanya. Wanita tua itu masuk dengan tenang, mengeringkan tangannya di celemek. Ia menatapnya dengan wajah keras. Anda sudah terlalu lama di sini. Bersyukurlah saya telah membayar Anda untuk membersihkan. Tapi hari ini cukup sampai di sini. Rian yang mendengar dari pintu menjadi pucat. Ayah, jangan. Ia berlari ke arah mereka dan memegang rok Ibu Sumi. Ayah tidak boleh mengusirnya. Baskara menggertakkan giginya. Nak, mengertilah, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya pendidikan, tidak punya pengetahuan, tidak punya kuasa. Rian menatapnya dengan mata penuh air mata, tetapi juga dengan kilau baru. Dia mengembalikan penglihatanku, ayah. Dan ayah hanya memberiku janji. Kata-kata itu seperti tamparan di wajah. Baskara bangkit tiba-tiba dengan suara yang seperti guntur. Cukup. Jika kau ingin menemuinya, lakukan di luar pintu rumahku. Tapi yang berkuasa di sini adalah aku. Ibu Sumi dengan tenang mengelus bahu anak itu. Tenang, nak. Jika nenek harus pergi, nenek akan pergi dengan kepala tegak. Cahaya itu sudah ada di dalam dirimu, dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Anak itu menangis tak terkendali. Keesokan harinya, rumah itu terbangun dalam keheningan. Rian tanpa tenaga tidak mau beranjak dari tempat tidur. Wajahnya kusam dan matanya, yang mulai melihat dengan begitu jelas, tampak keruh lagi. Para pelayan berbisik cemas. Anak itu tidak tersenyum sejak Ibu Sumi pergi. Mereka bilang dia bahkan tersandung lagi di koridor. Berita itu sampai ke telinga Baskara seperti pukulan keras. Ia masuk ke kamar dan menemukan putranya memeluk boneka beruang, menatap kosong. Eida, apa Rian? Tanyanya mencoba terdengar tegas. Ayah mengambil cahayaku, bisik anak itu. Tanpa dia semuanya kembali gelap. Sang miliarder merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Hari itu juga, Rian mencoba menuruni tangga sendirian, seperti yang biasa ia lakukan akhir-akhir ini. Tetapi langkahnya tidak pasti, tangannya gemetar. Dan tiba-tiba ia terpeleset. Jeritan yang memilukan memenuhi rumah. Rian! Baskara berlari secepat yang pernah ia lakukan, menangkapnya tepat pada waktunya untuk mencegahnya jatuh. Anak itu memeluknya, menangis putus asa. Aku mau, Ibu Sumi. Bawa dia kembali, ayah. Baskara memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ketakutan kehilangan putranya. Bukan karena kebutaan, tetapi karena harga dirinya sendiri. Malam itu Baskara tidak bisa tidur. Kata-kata anak itu menghantuinya. Ayah mengambil cahayaku. Ia menatap cermin dan untuk pertama kalinya tidak melihat pria perkasa yang ditakuti semua orang. Ia melihat seorang ayah yang hampa, tidak mampu memberikan apa yang paling dibutuhkan putranya. Ia merosot di kursinya, kalah. Apa yang kulakukan, bisiknya. Saat itu, ia mengerti bahwa ia telah mencapai batasnya. Ia bisa terus membela harga dirinya, atau ia bisa menerima kebenaran. Sebuah kebenaran yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi dengan kerendahan hati. Keesokan paginya, Baskara meminta kepala pelayan untuk mencari Ibu Sumi. Wanita tua itu kembali ke rumah dengan tas kain yang sama, berjalan perlahan, tanpa dendam di matanya. Ketika Rian melihatnya masuk, ia berteriak kegirangan dan berlari ke arahnya. Tersandung, tetapi dengan senyum berseri-seri. Aku tahu ibu akan kembali. Ibu Sumi memeluknya dengan air mata di matanya. Nenek tidak pernah benar-benar pergi, nak. Baskara mengamati adegan itu dalam diam. Harga diri masih menggerogotinya.
Tetapi ia tidak bisa lagi menyangkal yang sudah jelas. Tanpa wanita itu, putranya meredup. Bersamanya, cahaya bersinar lagi. Sang miliarder memejamkan matanya, merasakan pertempuran batin mencapai puncaknya. Ia tahu ia selangkah lagi dari keputusan terpenting dalam hidupnya. Menerima kebenaran akan menyelamatkannya, menyangkalnya akan menghukumnya selamanya. Dan dalam dilema itu, Baskara Wijoyo bersiap menghadapi akhir cerita, yang tidak hanya akan mengubah mata putranya, tetapi juga hatinya sendiri. Pagi menjelang cerah di atas kediaman Wijoyo. Langit biru dan tak berawan, tampak seperti cermin bersih setelah badai, seolah-olah alam semesta sendiri mengumumkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam rumah, Rian bangkit dengan senyum yang berbeda. Langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Matanya bersinar dengan campuran kecemasan dan harapan. Ibu Sumi menunggunya di taman dengan tas kain di tangannya. Baskara mengamati dari balkon. Ia terjaga semalaman memikirkan apa yang dikatakan putranya. Tanpa dia, semuanya kembali gelap. Kata-kata itu menusuknya seperti pisau, karena itu adalah kebenaran yang tidak bisa lagi disangkal. Di taman, Rian berlari ke wanita tua itu dan memeluknya. Aku merasakannya hari ini, Bu Sumi. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Wanita tua itu mengelus pipinya. Ya anak, hari ini matamu akhirnya akan terbuka. Tidak hanya untuk cahaya, tetapi juga untuk cinta. Ia mengeluarkan botol kecil berisi ramuan herbal dari tasnya yang telah ia gunakan beberapa minggu lalu. Aroma rempah-rempah memenuhi udara. Baskara yang telah turun dan mendekat perlahan mengerutkan kening. Lagi dengan ramuanmu? Katanya dengan suara serak. Meskipun tidak lagi memiliki kekuatan cemohan melainkan ketakutan. Ibu Sumi menatapnya dengan tenang. Bukan ramuannya Tuan Wijoyo, melainkan keyakinan. Anak ini sudah memiliki hal yang paling penting, kepercayaan pada dirinya sendiri. Saya hanya akan membimbingnya melewati tahap akhir ini. Rian duduk di bangku batu. Wanita tua itu mencelupkan jari-jarinya yang keriput ke dalam ramuan itu dan mulai mengoleskannya dengan lembut di kelopak matanya sambil menggumamkan doa-doa kuno. Keheningan itu mutlak. Para staf penjaga dan bahkan para rekan yang telah dipanggil pagi itu menyaksikan dengan antisipasi. Tiba-tiba, mata Rian terbuka lebar. Sebuah teriakan terkejut keluar dari mulutnya. Aku bisa lihat semuanya. Taman meledak dalam seruan. Anak itu mulai menggambarkan segalanya di antara tawa dan air mata. Langitnya biru, sangat biru. Bunga-bunganya merah dan kuning. Rumputnya hijau cerah. Dan ayah, aku bisa melihat wajah ayah dengan jelas, sangat jelas. Baskara membeku. Putranya menatapnya dengan mata penuh cahaya. Mata yang sama yang ia pikir selamanya ditakdirkan untuk kegelapan. Rian berjalan terhuyung-huyung ke arahnya dan memeluknya. Ayah, sekarang aku benar-benar mengenalmu. Baskara hancur di dalam memeluknya erat. Air mata yang telah ia tahan selama bertahun-tahun mengalir tak terkendali. Putraku, maafkan ayah. Maafkan ayah karena tidak percaya, karena telah menyangkal kebenaran. Semua yang hadir menangis atau bertepuk tangan. Itu adalah momen yang mustahil untuk disembunyikan. Anak Wijoyo telah mendapatkan kembali penglihatannya. Baskara menoleh ke Ibu Sumi. Selama berminggu-minggu ia ingin mengusirnya, mempermalukannya, bahkan menghancurkannya. Tetapi pada saat itu, ia berlutut di hadapannya. Terima kasih, gumamnya dengan suara tercekat. Anda telah mengembalikan cahaya pada putra saya dan mengembalikan saya pada diri saya sendiri. Wanita tua itu dengan lembut membantunya berdiri. Jangan berterima kasih pada saya, Tuan. Berterima kasihlah pada hati putra Anda yang tidak pernah berhenti mencari harapan. Pada hari yang sama, Baskara memanggil seluruh penghuni rumah, termasuk para rekannya, ke aula utama. Ia berdiri di hadapan semua orang, dengan Rian di sisinya dan Ibu Sumi selangkah di belakang. Suaranya bergema dengan khidmat. Selama bertahun-tahun aku percaya bahwa uang bisa membeli segalanya. Aku memenuhi hidupku dengan dokter, kontrak dan kekuasaan. Tetapi cahaya yang bersinar di mata putraku hari ini bukan karena aku, melainkan karena keyakinan, kesabaran, dan cinta dari seorang wanita sederhana yang pernah kuremehkan. Ia menoleh ke Ibu Sumi dan menunjuknya dengan bangga. Mulai sekarang, rumah ini juga milik Anda, karena Anda tidak hanya menyembuhkan putra saya, tetapi juga mengajari saya apa artinya menjadi seorang ayah.
para hadirin meledak dalam tepuk tangan dan air mata. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian berlari bebas di taman, tertawa, menyentuh bunga, menatap langit. Baskara mengikutinya dengan tatapan tak percaya, tetapi bahagia. Ibu Sumi mengamatinya dengan senyum tenang, seperti seseorang yang tahu misinya telah selesai. Anak itu mengangkat tangannya ke langit dan berteriak sekuat tenaga, "Aku bisa lihat! Aku bisa lihat!" Dan gema suaranya bercampur dengan kicauan burung, seperti himne kemenangan melawan kegelapan. Malam itu, di rumah megah yang kini diterangi tidak hanya oleh lampu, tetapi oleh harapan, Baskara mendekati Ibu Sumi. "Saya tidak tahu bagaimana membalas apa yang telah Anda lakukan." Wanita tua itu menatapnya dengan lembut. "Tuan tidak perlu membayar saya apa-apa. Yang saya inginkan hanyalah agar Anda tidak pernah lupa bahwa hal yang mustahil ditaklukkan dengan cinta." Baskara menundukkan kepalanya, terharu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, miliarder Wijoyo membungkuk dengan rendah hati di hadapan seseorang. Waktu berlalu dan kisah anak laki-laki yang mendapatkan kembali penglihatannya berkat seorang wanita tua yang sederhana menjadi legenda. Tetapi bagi Baskara dan Rian itu bukanlah legenda, itu adalah bukti nyata bahwa kekayaan tidak terletak pada emas atau kekuasaan, melainkan pada keyakinan, kesabaran, dan cinta sejati. Dan demikianlah, anak yang lahir dalam kegelapan akhirnya melihat cahaya tidak hanya di dunia, tetapi juga di mata ayahnya dan di tangan keriput wanita yang mengubah hidup mereka selamanya.